Jadi saya sudah memberikan, tapi bentuknya tertulis, ada gambar-gambar diagramnya, dan itu yang akan saya ceritakan hari ini. Ya, isinya apa? Intinya teman-teman semua, saya tampil di sini kelihatannya kok aneh-aneh bahwa apa ini. Nah, justru alat kecil inilah yang men-trigger saya, Pak Hasto. Ketika akhir Desember yang lalu, ya, kita menyaksikan debat Capres dan debat Cawapres. Ya. Alat kecil ini yang tadinya, saya terus terang tadinya itu saya sudah mau ke kampus saja, kembali ke kita, dan tidak mau urusan politik lagi. Karena saya sudah 4 tahun pamit dari partai politik. Tapi melihat ada upaya penggunaan alat semacam ini, dan itu terjadi pada saat debat Cawapres, maka saya langsung melakukan analisis waktu itu, ini curang. Ya. Langsung waktu itu. Dan saya langsung berani menganalisis bahwa buat apa seseorang menggunakan 3 mikrofon. Yang satu pasti bukan mikrofon. Karena apa? Karena nggak perlu ada 3. Ada handheld, ada clip on, kenapa harus ada seperti ini? Dan alat ini bukan hanya berfungsi mikrofon. Ini ada earphone-nya. Ini bisa untuk melakukan feeding. Feeding itu artinya apa? Kalau ada video banyak yang beredar, ketika dia bicara di belakangnya ada juga yang omon-omon, umi-umi di belakangnya. Itulah dia lagi memfeeding. Jadi apa yang dikatakan bahkan sempat waktu itu salah babnya, salah chapternya. Ditanya soal ini yang dijawab ini. Sudah salah jawabnya panjang lagi. Dan waktu itu pun sebenarnya ada yang bocor. Karena alat ini memang bisa bocor. Suara di sini bocor ke mikrofon di sini. Ada suara wanita yang bilang, sudah. Gitu ya. Dan sudah itu bukan suara penyiar announcer dari Kompas TV waktu itu. Bukan. Saya analisis suaranya lain. Ya. Nah, hari ini kita akan membuka kotak Pandora. Apa itu kotak Pandora? Kita harus terpaksa kembali ke mitologi zaman Yunani dulu. Kotak Pandora, Pandora itu nama wanita, ya, istri dari Ephialtes yang waktu itu dihadiahi sebuah goodie. Ya, Ephialtes itu saudara sekandung dari Prometheus. Prometheus ini adalah pencuri api Dewa Zeus. Dewa Zeus mangkel kepada Prometheus, tapi karena dia tidak bisa membalas Prometheus, dia kerjakan ke Ephialtes, suaminya si Pandora. Pandora itu dipesan, jangan guci itu dibuka. Tapi ini sama kayak ceritanya Adam dan Hawa, Adam dan Eva. Dia melanggar perintah itu. Pandora membuka kotak itu, makanya namanya kotak Pandora. Dan di dalamnya berisi kejahatan, kecurangan, semua hal yang berbau jelek bagi umat manusia. Dan itulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala menggariskan juga. Jadi hari ini kita buka kotak Pandora yang namanya Sirekap. Sistem informasi rekapitulasi. Jadi bukan hal kebetulan kalau ternyata cerita ini, Pak Hasto, itu metodologinya sudah ada sejak zaman Yunani. Namanya kotak Pandora. Dan digunakan oleh APDI sebagai judul acara hari ini. Jadi tiba-tiba teman-teman waktu itu merumuskan acara itu ya sudah ada titah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya, gitu. Monggo. Nah, teman-teman semua, cerita saya sedikit saya belokkan supaya kita tahu judulnya. Ya. Jadi mulai dari alat yang sederhana ini, saya waktu itu kemudian mengkritisi. Dan itu bukan tanpa resiko. Tentu teman-teman sudah dengar lah ya, saya dilaporkan ke Bareskrim. Dan sampai dengan sekarang, Pak Petrus, laporan saya masih on. Dan bahkan mau dihidupkan lagi ketika kita waktu itu lapor ke Bareskrim dan laporan kami ditolak. Laporan saya besoknya diumumkan lagi, mau dijalankan lagi. Memang jahat betul itu. Ya. Dan kenapa? Waktu itu saya kemudian menganalisis ketika soal 3 mikrofon itu dilakukan dan dilaporkan ke Bareskrim. Tapi uniknya, KPU secara malu-malu mengakui sebenarnya.
Karena KPU berikutnya, pada debat berikutnya, hilang semua 3 mikrofon itu. Menjadi hanya 1 mic saja. Kan dia mengakui, tapi malu-malu. Ya kan gitu. Nah, tapi ternyata memang bakatnya curang ini, memang mau curang. Jadi tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel, dia kemudian tampil menggunakan jaket, yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu. Apa yang dia tutupi? Yang ditutupi alat semacam ini. Ini adalah wireless neck headphone. Ini bisa dikoneksikan dengan headphone, disembunyikan di baliknya, dan bisa mendengar instruksi. Jadi sama saja, si Samsul itu masih tetap di feeding asam sulfat. Masih tetap di feeding. Hanya sayangnya waktu itu saya sudah usulkan, harusnya diperiksa sama Pas Pampres. Tapi Pas Pampres jawabannya, kami tidak berhak memeriksa anak presiden. Ya sama kayak MK. MK tidak berani mengundang kepala negara, tapi yang diundang adalah menteri-menterinya. Gitu. Nah itu. Nah, jadi tadi sekali lagi presentasi dari Bu Leoni, Pak Anas, dan juga Pak Yudi tadi luar biasa. Saya akan mulai dari awal. Jadi dengan demikian, mulai awal Januari, betul Mas Yudi, saya sudah mencermati ketika saya download program Sirekap, itu adalah staging versi 2.14 waktu itu, awal Januari. Saya langsung teriak, ini program yang masih staging, program yang masih beta, kok berani-beraninya di launching kepada masyarakat. Padahal itu dengan biaya besar. Nggak boleh teman-teman semua. Jadi ini satu poin. Nggak boleh program yang masih staging atau yang masih beta version itu dilepas kepada masyarakat. Apalagi kita tahu MOU pembuatannya sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi KPU melakukan signing dengan ITB itu pada tahun 2021. Harusnya awal 2024 itu sudah jadi program, sudah dirilis, dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredar itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, Mas Sesto, dengan kata keras saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat nangis kan kemarin si yudisinya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN ini tolong dicari, info yang kita dengar mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain, technical assistant dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua. Berkali-kali kita dengar Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, ya. Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat dalam PKPU nomor 5 tahun 2024 yang tadi disebutkan oleh Mas Anas, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pemilu baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari Mas. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sirekap. Sirekap ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Secara hukum, Pak Petrus, saya pernah dibalek di Badan Legislasi, Mas. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya nujum. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga kebatinan nih. Jadi kalau Sirekap yang tertulis di dalam PKPU itu disebut pepesan kosong, dengan segala hormat kita kepada profesor yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada.